Soal nomor 21, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah A 6 ampere, B 4 ampere, C 3 ampere, D 2 ampere. Kita lihat pada gambar diketahui R1 8 ohm, R2 4 ohm, R3 12 ohm, tegangannya 36 volt. Maka yang pertama kita cari dulu hambatan pada rangkaian seri, yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2, maka 8 ditambah 4 itu hasilnya 12 ohm. Lalu kita mencari rangkaian total itu pada rangkaian paralel, maka 1 per R total sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3, maka 1 per 12 ditambah 1 per 12 itu 2 per 12, maka R total sama dengan 12 per 2 itu hasilnya 6 ohm. Lalu kita mencari kuat arus listrik, yaitu I sama dengan P tegangan per hambatan total, maka hasilnya 36 per dibagi 6 sama dengan 6 ampere. Maka jawaban yang benar yaitu A. Soal nomor 22, perhatikan gambar alat listrik berikut. Pada alat listrik ini tertulis 50 Hz, 240 volt, 90 watt. Jika pada saat digunakan terjadi penurunan tegangan listrik menjadi 200 volt, maka daya listrik yang digunakan alat tersebut adalah A 62,5 watt, B 75 watt, C 90 watt, D 108 watt. Dari soal diketahui frekuensi 50 Hz, lalu tegangan pertama yaitu 240 volt, lalu daya listrik yang pertama yaitu 90 watt, lalu diketahui pula tegangan yang kedua yaitu 200 volt. Maka yang pertama kita cari yaitu kuat arusnya. I sama dengan P1 per P1. Maka 90 dibagi 240, maka hasilnya 0,375 ampere. Lalu kita mencari daya listrik yang digunakan alat tersebut saat terjadinya penurunan tegangan listrik, yaitu P2 sama dengan V2 dikali I, maka V2 yaitu 200 volt kali I-nya 0,375 ampere, maka hasilnya 75 watt. Maka jawaban yang benar yaitu B. Soal nomor 23, perhatikan skema trafo di bawah ini. Apabila perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 100:1, maka daya sekunder dan jenis trafonya adalah A 24 watt trafo step down, B 24 watt trafo step up, C 12 watt trafo step down, D 12 watt trafo step up. Diketahui dari gambar yaitu tegangan primernya 1200 volt PP, lalu hambatannya 6 ohm yaitu R, lalu diketahui pula lilitan primer yaitu 100 NP, lilitan sekundernya 1 ns. Yang pertama kita cari yaitu tegangan sekundernya, yaitu Vs sama dengan Pp dikali Ns per Np. Maka Pp-nya yaitu 1200 volt dikali Ns yaitu 1, Np-nya 100, maka hasilnya 12 volt. Lalu kita cari kuat arusnya, kuat arus sekundernya, itu Is sama dengan Ps per R. Maka Ps-nya itu 12 volt dibagi R-nya 6 ohm, itu hasilnya 2 ampere. Lalu kita cari daya sekundernya, Ps sama dengan Ps dikali Is, maka 12 dikali Is-nya yaitu 2, maka hasilnya 24
watt. Termasuk trafo step down karena jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dari jumlah lilitan primer dan tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. Maka jawaban yang benar yaitu A. Soal nomor 24, perhatikan gambar aktivitas makhluk hidup berikut. Yang nomor 1, ini ada gambar burung terbang yang menunjukkan aktivitas bahwa makhluk hidup itu bergerak. Kemudian nomor 2, induk ayam dan anak ayamnya menunjukkan makhluk hidup itu berkembang biak. Kemudian gambar 3, kaktus di padang pasir yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. 4, gambar putri malu yang disentuh dengan jari menunjukkan makhluk hidup itu beradaptasi menanggapi rangsang. Kemudian gambar nomor 5, perkecambahan yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu tumbuh. Soalnya, gambar yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak, tumbuh, dan berkembang biak secara berurutan terdapat pada gambar nomor 1 bergerak, 5 tumbuh, 2 berkembang biak. Jadi jawaban soal nomor 24 adalah B. Soal nomor 25. Dalam pembuatan roti, adonan diberi mikroorganisme agar terjadi proses fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi tersebut dan proses yang terjadi adalah titik-titik-titik. Nah, ini kita lihat pilihannya masing-masing. A. Aspergillus wenti mengubah adonan roti menjadi lebih lunak dan lentur. Salah, karena Aspergillus wenti ini mikroorganisme yang membantu dalam pembuatan kecap. B. Aspergillus oryzae menghasilkan glukosa sehingga adonan menjadi manis dan kenyal. Ini juga salah karena Aspergillus oryzae itu digunakan dalam pembuatan tempe. C. Saccharomyces cerevisiae menghasilkan karbon dioksida sehingga menghasilkan rongga dan membuat roti mengembang. Benar, karena Saccharomyces cerevisiae ini dia terfermentasi menghasilkan karbon dioksida yang membuat roti mengembang. D. Saccharomyces cerevisiae mengubah terigu menjadi senyawa sederhana sehingga roti menjadi lunak dan tidak mudah basi. Ini alasannya salah. Jadi soal nomor 25 jawabannya adalah C.